Oke, kembali lagi di channel saya ya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Kali ini ada statement dari Bang Hotman Paris ya. Kali ini ungkapan yaitu ada indikasi anak mantan bupati terlibat dalam kasus Vina. Wah, kalau memang benar, semoga ini cepat-cepat lah terungkap dan cepat-cepat selesai ya. Oke, kali ini sebelum kita ke videonya, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Semakin terkuat kasus Vina almarhum Cirebon. Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Anak seorang mantan bupati. Panggil mantan bupatinya, ayo, ini jutaan rakyat Indonesia menunggu. Apakah benar salah satu pelaku yang DPO adalah anak mantan bupati? Sudah viral di mana-mana. Ayo penyidik Polda Jabar bergerak cepat, jemput sekarang malam ini juga. Jemput malam ini juga. Langsung sita semua handphonenya, semua sama istrinya, sama anak-anaknya, sama bapak, ibunya, opung, nenek, kakeknya. Iya, betul. Oke, saya bicara semua harus di itu ya, ditanya ya, dibawa ya. Almarhumah Vina. Karena semua udah menutup-nutupi. Nasihat buat mantan ibu bupati yang lagi sibuk klarifikasi kesana kemari Bu, tak kandani ya. Kalau situ sampai klarifikasi kesana diketawain orang tahu. Iya. Nah, gimana ketawain orang? Jejak digitalnya aja banyak ya. FB-nya anak ibu juga foto sama ibu. My mom, ibuku tersayang. Terus anak ibu tuh ya fotonya ada Bu, kecuali nggak ada. Kalau saya nih ya, renungkan ya Bu, Ibu Bupati yang terhormat ya, mantan Ibu Bupati yang terhormat. Kalau saya punya anak, saya didik anak saya, ada anak saya yang berbuat kriminal, malah nggak saya pilain Bu, nggak malah saya merekayasa berbagai cara, piye caranya sampai nama di kakak dihapus, anak 5 dijadikan hanya 4, padahal jejak digital di Mbak Google juga ada ya, nama suami ibu ada, lulusan riwayat ada, nama istrinya ada, daftar nama anaknya juga ada, semua ada 5. Sekarang di 2024 ini dengan ajaibnya kakaknya menjadi anaknya 4. Hanya orang bodoh yang percaya dengan kebohongannya ibu. Hanya orang bodoh yang percaya dengan. Kalau orang tua yang benar, yang bijak ya, ibu punya anak dan anak itu berbuat kriminal ya, berbuat kriminal dan kriminalnya sangat nggak manusiawi lagi nih ya. Kalau saya tak cek tak terke nang antar polisi. Nih Pak, anak saya pasrahkan ke jenengan, silahkan diproses. Nih saya kasih jempol Bu. Tapi kalau dengan cara seperti ini, yang melakukan anak ibu, yang berbuat jahat anak ibu, dan ibu ikut-ikutan menutupi kebohongan anak ibu dengan cara berbohong, bersandiwara, sampai bapaknya diganti orang lain, jejak digitalnya padahal ada, emang ada orang lain lagi yang namanya sama, mukanya sama, emang ada Bu. Dengan cara ibu seperti itu, ibu tahu enggak, dosanya anak ibu pun itu ibu juga ikut tanggung. Misalnya di akhirat, kata Gusti Allah bilangnya, misalnya menghilangkan nyawa orang lain, itu hukumannya di neraka jahanam lantai paling dasar, misalnya seperti itu. Tahukah ibu? Ibu pun sama.
Akhirnya apa? Dosanya juga ke ibu. Beda urusannya kalau ibu berbuatnya lebih bijak. Kamu ngapain? Berlaku apa? Berlaku apa? Serahkan, cek, nih. Namanya ibu harum. Gak bakalan dimaki orang. Karena yang menyerahkan ke kantor kepolisian ibu sendiri. Sekarang logika aja ya. Kalau sampai ibu merekayasa berbagai macam hal, sampai pura-puranya nih anak dicarikan bapak, pura-puranya bapak siapa, kakaknya sampai dirubah, dan nih anak diintervensi, kalau ditanyain bilang ya kamu tukang gojek, kalau ditanyain bilang ya kamu nggak punya motor, kalau ditanyain kamu nggak punya HP. Lah mosok anak wong payah ra duwe motor, ra duwe HP dadi ketua gangster. Siapa yang percaya? Nggak ada, Bu. Diketawain itu. Saya akan terus bersuara tentang kasus Peggy ini sampai kasus ini benar-benar selesai. Saya percaya bahwa kebenaran akan mencari jalannya terlepas kebenaran itu ada di pihak mana. Dan buat para aparat penegak hukum, ingat selalu ada gium tentang hukum yang sangat populer. Lebih baik membebaskan 1000 kuli yang bersalah daripada harus menghukum 1 kuli yang tidak bersalah. Yang kayak gini dibilang orang baik, ya ampun, goblok, ya kan? Dulu lu bisa kumpul party sana sini ya, bisa ketemu sama Selinda tuh ya. Sekarang lu gak bakalan bisa ya. Sekarang netizen mengawasi lu ya, gak bisa lu berkutik mau gimana pun ya. Gak tenang kan hidup lu, gak tenang kan lu bikin sendewara terus. Percuma lu ya, tetap lu pasti akan lu terkurung lu nanti ya. Sekarang lu pintar ya. Sekarang lu masih kuat, masih mampu duitnya ya, masih bisa menutupi, masih bisa membeli hukum ya. Sekarang kau masih bisa membeli hukum, kan lihat aja kau ya. Enak kan? Makanya jangan jadi tersangka. Pura-pura jadi orang susah lah, nggak punya motor lah, ya kan? Mau happy mau gimana pun punya, mobil ada, motor ada. Masa orang susah? Gimana sih kemarin ngomongnya katanya gak punya motor cuma ngojek. Aduh, sandiwara naon deui ieu. Aduh, ciduhan siapa? Kasus pembunuhan Vina dan Eki, 2 jiwa muda yang terjebak dalam takdir kelam, telah menjadi luka yang tak kunjung sembuh. Seperti daun-daun yang berputar di atas angin, kebenaran dalam kasus ini terus berputar-putar, mengelak dari cengkeraman waktu. Para pihak, mereka yang terlibat langsung atau hanya sekadar menjadi penonton dalam tragedi ini, menghadirkan keterangan-keterangan yang beragam. Saksi-saksi baru bermunculan, memberikan keterangan kepada halayak, mengklaim menyaksikan dengan mata telanjang proses kebiadaban yang dilakukan oleh para pelaku kepada 2 sejoli ini. Bukannya mengangkat kebenaran ke permukaan, justru semakin mengaburkan. Di sisi lain, mantan terpidana kasus ini hingga tersangka baru mengaku sebagai korban salah tangkap, mengguratkan cerita baru di atas kanvas yang gelap. Mereka yang sebelumnya hanya bayangan di balik jeruji besi, kini menari dalam sorotan kamera-kamera wartawan dan jemari para netizen. Mereka mengaku tak bersalah, memohon agar kebenaran terungkap. Di balik kata-kata yang terucap, ada rahasia yang tersembunyi. Rahasia tersembunyi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Mengapa mereka diam selama ini? Apa yang terjadi di balik tembok sel? Benarkah kuli bangunan itu seorang buronan yang selama ini dicari? Jika iya, hanya sebatas itukah kemampuan polisi-polisi kita, sehingga begitu sulit menangkap seorang kuli bangunan yang katanya tidak pernah kemana-mana dan tidak pernah ada upaya bersembunyi? Pihak kepolisian yang seharusnya menjadi penjaga keadilan kini berada dalam teka-teki. Lambatnya proses pengungkapan kebenaran telah mengiris kepercayaan publik. Sebagian pihak yang semula memandang lembaga ini sebagai pelindung, yang didukung dengan fasilitas lengkap dan teknologi yang sangat canggih, kini meragukan profesionalisme dan integritasnya. Setiap hari yang berlalu tanpa jawaban yang memadai,
semakin mengaburkan garis antara kebenaran dan manipulasi. Dalam setiap kabut, ada sinar yang berusaha menembus. Ada suara-suara yang menuntut keadilan, yang menyerukan agar pihak kepolisian segera mengungkap kebenaran. Mereka yang tak ingin kasus ini terkubur dalam lupa, yang menolak untuk membiarkan korban menjadi sekedar statistik. Mereka yang percaya bahwa kebenaran adalah hak setiap warga negara dan bahwa profesionalisme lembaga kepolisian harus ditegakkan dengan tegas. Saya berpendapat bahwa kita harus bersama-sama menuntut transparansi dan akuntabilitas. Pihak kepolisian harus segera mengungkap fakta-fakta tersembunyi, mengurai benang kusut yang mengikat kebenaran. Jika tidak, dampaknya akan lebih dari sekedar presiden buruk. Ini akan menjadi luka yang semakin dalam bagi kepercayaan publik, dan lembaga kepolisian akan terus menjadi sorotan yang tak pernah padam. Kita harus berdiri bersama, menuntut keadilan, dan memastikan bahwa kasus ini takkan terlupakan, bahwa Vina dan Eki akan mendapatkan kebenaran sejati. Thank you. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lima jari. Oh, jujur. Biar kami para netizen tidak banyak mengulik-ngulik lagi masa lalu ibu. Jujur bu, jujur. Yakin tidak punya anak yang namanya Peggy Setiawan. Bukan dia yang dituduhkan bu, bukan dia, bukan dituduh bu, bukan. Kami curiga ke Peggy Setiawan. Nah itu Peggy Setiawan, nggak kenal ibu. Coba buka lagi apa ketika pendaftaran jadi calon bupati apa itu, buka lagi. Jujur bu, jujur, biar masalah ini beres. Kalau emang bukan anaknya ibu yang Peggy Setiawan, boleh dong tes DNA adalah bu. Gimana? Yakin? Tes DNA aja lah bu, biar nggak banyak klarifikasi ke sana ke sini bilangnya anaknya si Rama itu yang dituduh. Bukan itu yang dituduh, bukan dia yang diarahkan ke dia, bukan. Karena dia merasa paling kakaknya itu, dia maju sebagai adik. Dikira netizen tidak paham lontar lantung masalah ini. Tahu bu, tahu. Makanya biar nggak klarifikasi terus, saya tanya balik lagi sama ibu. Nggak kenal sama namanya Peggy Setiawan yang dititipkan ke Pak Cecep? Nggak kenal? Yakin nggak kenal? Oh gitu ya, video ini suara dari Bang Hotman Paris dan stage para netizen menanggapi Ibu Bupati ya, Ibu mantan Bupati. Wah, semoga betul-betul memang seperti ini benarnya dan cepat-cepat terungkap ya. Wah, supaya menjadi titik terang mana yang benar, mana yang salah ya. Kalau memang salah, yang benar salah tangkap itu dibebaskan semua. Jadi yang terlibat betul-betul diselesaikan semua, ya kan, biar clear ya kan, biar tidak terulang lagi hal-hal seperti di daerah-daerah lain. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.